Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalingka di channel Sukunui. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa di Khadirhum. Peristiwa ini ah, merupakan peristiwa yang besar yang dilupakan oleh mayoritas umat Islam seluruh dunia. Karena yang meyakini yang pentingnya ah, hari ini, peristiwa ini adalah sekitar 20% dari umat ini saja. Selebihnya tidak menganggap ini hal penting. Padahal peristiwa ini di zaman Nabi adalah peristiwa besar. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir uh, yang membawa risalah terakhir. Islam telah meletakkan fondasi yang jelas bagi kepemimpinan setelahnya kelak. Nabi pada hari ini yaitu 18 Zulhijjah, waktu itu terjadi pada 10 Hijriah, setelah melaksanakan haji wada. Nabi berhenti di Khadirhum, persimpangan antara Mekah dan Madinah. Nabi menyuruh orang-orang berkumpul di situ. Ada yang sudah mendahului Nabi dipanggil untuk kembali di situ, dan Nabi berkhutbah. Nabi disuruh oleh Allah untuk menyampaikan, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas wallahu la yahdil qaumal kafirin. Itulah ayatnya. Allah menyuruh Nabi menyampaikan ini. Jika tidak disampaikan, maka dakwahnya selama ini tidak dianggap. Karena ini hal penting, makanya Nabi menyuruh orang-orang yang sudah dulu untuk berkumpul di situ, yang kemudian orang-orang yang kemudian untuk segera hadir di situ. Dan Nabi mendirikan seperti khutbah, tempat untuk khutbah, ditinggikan tempatnya. Dan Nabi di situ menjelaskan akan pentingnya Islam, tentang berpegang teguh kepada Al-Quran, karena dirinya sebentar lagi akan tiada. Dan ini akan menjelaskan tentang siapa yang harus diikuti setelah Nabi Muhammad, setelah Al-Quran, yaitu keluarganya, ahlul baitnya. Disinilah dia menjelaskan bahwa penting mengikuti ahlul bait karena dia tidak berseberangan dengan Quran. Dia adalah Quran itu sendiri yang membimbing umat itu sendiri. Di sini seluruh umat Islam, baik Sunni maupun Syiah, sepakat akan adanya peristiwa ini. Semua sepakat, terlepas dari sektarianisme. Semua sepakat bahwa peristiwa ini memang betul-betul ada. Yang jadi permasalahannya hanya di pengangkatan Ali, yaitu man kuntu maulahu faza aliyun maula. Pengangkatan Ali memang ada waktu itu, semua mengakui. Nabi mengangkat tangannya Ali ke atas, memperkenalkan kepada
umatnya bahwa Ali adalah maula, sebagaimana umatnya menganggap Nabi Muhammad adalah maula. Namun kata maula ini ditafsirkan berbeda di kemudian hari karena kepentingan politik. Karena kepentingan politik, Nabi telah menjelaskan bahwa ini penggantinya, ini maula setelahnya. Barang siapa menjadikan aku maulanya, maka ini Ali adalah maula kalian. Peristiwa ini sangat penting karena menjelaskan ala kader setelah Nabi Muhammad siapa yang dikaderkan Nabi Muhammad untuk memimpin umat ini, yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad. Karena ini disaksikan oleh masyarakat umum, umat Nabi Muhammad. Ini sangat penting karena ini menjelaskan perjalanan Islam dari dulu sampai sekarang. Apa yang terjadi sekarang ini kita harus kembalikan kepada Nabi Muhammad lagi. Siapa orang-orang yang ditunjuknya? Inilah jalan yang benar. Sebagaimana wasiat Nabi yaitu mengikuti Al-Quran dan itrah Ahlul Baitnya. Dan Ali adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad yang disucikan Allah sesuci-sucinya dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Tidak mungkin Nabi menyuruh berkumpul hanya untuk mengatakan Ali sebagai kekasihnya atau sahabat dekatnya atau orang terpentingnya. Tidak mungkin hanya sekedar itu. Karena ini umat ini harus dipimpin dengan orang yang 100% benar. Setelah Nabi Muhammad, siapa orang yang benar itu? Harus dipimpin. Umat ini tanpa pembimbing pasti akan berserakan seperti sekarang. Pasti akan lemah. Karena kepemimpinan Ali ini diangkat oleh Nabi Muhammad. Ini merupakan kepemimpinan ilahiyah. Allah yang menyuruh. Dia adalah waliullah. Ali adalah waliullah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mengetahui garis ini maka akan mempermudah kita untuk mengenal kebenaran. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kepemimpinan itu bukan diangkat oleh umat, itu diangkat oleh Nabi Muhammad. Ini adalah wasiat Nabi Muhammad, diangkat oleh Nabi Muhammad, Rasul Allah. Jadi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan ilahiyah. Allah yang mengangkat kepemimpinan ini melalui Nabi Muhammad. Jadi orang yang 100% mempraktikkan Al-Quran itu adalah Ali. Kemudian siapa yang diwasiatkan oleh Ali? Yaitu Hasan. Setelah Hasan, siapa yang diwasiatkan oleh Hasan? Setelah Hasan, yaitu Husain. Inilah imam-imam yang 12 itu yang wajib kita taati dalam hal politik, sejarah, budaya, semuanya kita ikuti. Hal ibadah, fikihnya kita mengikuti dia, semuanya harus mengikuti Ahlul Bait. Karena inilah jalan terbersih, jalan keselamatan, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan peristiwa Qadir Hum ini kita tercerahkan, kita mengenal jalan yang lurus itu mana. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh orang-orang selain ini, karena kita harus percaya kepada Nabi Muhammad itu sendiri, mengikuti Nabi Muhammad itu sendiri, bukan kata ulama-ulama. Karena Nabi pernah berkata, yang aku takutkan, khawatirkan dari kalian bukan fitnah Dajjal, melainkan ulama su.
hati-hati ulama. Dan ada riwayat dari Al-Baihaqi yang mengatakan para ulama itu seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid-masjid megah tapi tiada petunjuk, kosong dari petunjuk. Kemudian ulama-ulamanya itu merupakan seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Dari mereka munculnya fitnah, dan sungguh pada mereka lah fitnah itu akan kembali. Ini hadis ini kuat karena kita mengetahui bahwa yang menyesatkan umat itu ulama dengan fatwa-fatwa yang terkontaminasi karena mereka tidak suci. Jalur suci itu adalah Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena Nabi Muhammad mengangkat Ali mengangkat Hasan mengangkat Husain dan seterusnya sampai ke Imam Mahdi, Imam ke-12. Sebagaimana jumlah Nukaba Bani Israel, kemudian 12 sebagaimana Hawariyun Nabi Isa, begitu juga Nabi Muhammad, 12 keturunannya yang menjadi pemimpin. Selain itu adalah umat. Jadi segini saja dulu, mudah-mudahan kalian paham. Walaupun kata-kata saya sangat terbata-bata, mudah-mudahan kalian memahami ini, jalan ini, dan mengikuti dengan benar jalan ini, mengikuti wasiat Nabi. Orang-orang yang diwasiatkan Nabi, inilah yang akan membawa kita pada keselamatan. Ini jalan ilahi, kepemimpinan ilahiyah di muka bumi, bukan kepemimpinan administratif seperti negara atau negara bangsa, bukan seperti itu. Kita hanya terikat kepada Allah, tidak terikat kepada sistem-sistem yang lainnya, demokrasi atau yang lainnya. Kita tunduk sepenuhnya kepada Allah, patuh hanya kepada Allah. Sedangkan sistem-sistem yang lain itu merusak. Kita boleh patuh pada yang lain itu jika itu ada kesamaan atau berkesesuaian kepada Ahlul Bait. Jika bertentangan pada Ahlul Bait, tinggalkan. Jika berkesesuaian, tidak apa-apa, kita jalani. Jika bertentangan, baru kita tinggalkan. Kepatuhan 100% itu hanya kepada Allah. Yang lain itu jika berkesesuaian, oke, sejalan. Tidak berkesesuaian, tinggalkan. Kepatuhan mutlak hanya pada Allah. Yang lain itu tidak mutlak. Jadi jalan Nabi Muhammad ini adalah jalan kebenaran. Itu mutlak ditaati. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.